wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman yang sangat luar biasa, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini kita akan membahas kembali mengenai hukum perjanjian. Materi perkuliahan hukum perjanjian. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai wan prestasi dan overmah. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perjanjian. Apa yang dimaksud perjanjian? Dan perjanjian ini menimbulkan perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain dalam suatu prestasi. Prestasi ini ada 3 macam bentuknya. Memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal prestasi ini tidak terpenuhi, maka terjadilah apa yang dinamakan wan prestasi. Jadi wan prestasi adalah tidak terpenuhinya suatu perjanjian. Ini menunjukkan bahwa wan prestasi ini terjadi kalau sebelumnya ada perjanjian terlebih dahulu. Jadi perjanjian menimbulkan perikatan, dan perikatan ini ada prestasi yang harus diserahkan, yang harus dilakukan oleh salah satu pihak, yaitu debitur kepada kreditur. Dalam hal prestasi ini tidak terpenuhi, maka terjadilah apa yang namanya wan prestasi atau ingkar janji. Jadi ingkar janji atau wan prestasi adalah apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang sudah ditentukan, yang sudah diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Itulah wan prestasi. Nah, bentuk-bentuk wan prestasi yang pertama adalah debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Jadi tidak melaksanakan sama sekali prestasinya. Misalnya, seorang penjual sepeda motor misalnya, dia seharusnya menyerahkan atau memberikan benda, yaitu sepeda motor, kepada pembeli. Ini adalah prestasi penjual kepada pembeli yang harus dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Namun di sini ternyata penjual tidak menyerahkan benda tersebut kepada pembeli. Nah, inilah bentuk wan prestasi salah satunya. Kemudian yang kedua, debitur terlambat melaksanakan prestasi. Nah, terlambat ini juga termasuk salah satu bentuk wan prestasi. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli misalnya, benda misalnya sudah diserahkan oleh penjual, kemudian pembeli harus menyerahkan harga benda pada tanggal, misalnya tanggal 10 Oktober tahun 2020. Ternyata pada tanggal 10 Oktober tahun 2020 penjual ini tidak menyerahkan harga benda tersebut. Nah, terlambat karena kemudian menyerahkannya pada tanggal 20 misalnya. Nah, ini terlambat melakukan prestasi. Ini berarti juga salah satu bentuk wan prestasi. Kemudian debitur berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Jadi debitur berprestasi, melaksanakan prestasinya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. Misalnya, seharusnya debitur menyerahkan, misalnya debitur adalah penjual. Penjual harus menyerahkan benda, misalnya sepeda motor merek X. Ternyata kemudian menyerahkan kepada kreditur, yaitu pihak pembeli, sepeda motor merek Z, misalnya seperti itu. Nah, ini sudah melaksanakan atau terjadi wan prestasi, dan bentuknya adalah tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. Jadi berprestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. Ini juga salah satu bentuk wan prestasi. Jadi ada 3 macam bentuk wan prestasi, yaitu tidak memenuhi sama sekali, memenuhi tetapi terlambat, atau memenuhi tidak sebagaimana yang diperjanjikan atau tidak sesuai dalam perjanjian. Nah, dalam hal terjadi wan prestasi ini, maka bisa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan, yaitu kreditur yang seharusnya dia mendapatkan haknya, maka dia bisa mengajukan gugatan. Nah, jika terjadi wan prestasi ini, kreditor bisa melakukan atau mengajukan beberapa gugatan
Yang pertama adalah pelaksanaan perjanjian dengan atau tanpa ganti kerugian. Jadi bisa pelaksanaan perjanjian dengan ganti kerugian atau dengan tanpa ganti kerugian. Jadi pelaksanaan perjanjian saja. Kemudian yang kedua, bisa juga pembatalan perjanjian. Jadi bisa menggugat untuk dibatalkan perjanjian tersebut dengan atau tanpa ganti kerugian. Jadi bisa minta pembatalan dengan ganti kerugian atau pembatalan saja tanpa ganti kerugian. Kemudian yang ketiga, gugatannya bisa berupa pengganti kerugian saja. Itu wan prestasi dan yang bisa digugat oleh kreditor dalam hal terjadi wan prestasi. Kemudian kapan waktu ditentukan wan prestasi ini? Pasal 1238 di situ dikatakan bahwa si berutang adalah lalai dengan surat perintah atau akta sejenis yang telah dinyatakan sebagaimana dia adalah lalai. Jadi ada suatu surat yang menyatakan bahwa debitur ini adalah lalai, tidak melaksanakan prestasinya, atau namanya somasi. Ada somasi di sini. Nah, jika ditetapkan waktu tertentu, maka dengan lewatnya waktu ini, maka sebenarnya sudah terjadi wan prestasi. Jadi sebenarnya kalau sudah ditentukan waktunya dan tidak dilaksanakan sebagaimana waktu yang sudah ditentukan, maka ini terjadi wan prestasi. Nah, pernyataan lalai tadi atau somasi bahwa seorang debitur telah dinyatakan lalai, yaitu somasi tadi, ini menurut SEMA 3 tahun 1963 atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963, ini diharapkan diminta kepada para hakim untuk tidak menggunakan pasal tersebut supaya tidak perlu. Jadi kalau sudah ditentukan di situ, perjanjian sudah ditentukan, kemudian waktu sudah ditentukan, mestinya tidak perlu ada pernyataan lalai, itu sudah terjadi wan prestasi. Nah, ini dianggap dengan pernyataan lalai ini merugikan kreditor, sehingga oleh SEMA 3 dalam SEMA 3 tahun 1963 ini pasal tersebut diharapkan tidak digunakan karena ini bisa merugikan kreditor. Karena sebenarnya kalau sudah ada perjanjian, begitu perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik waktunya, baik jenisnya, jenis prestasinya tidak sesuai misalnya, ini maka sudah terjadi wan prestasi. Kemudian overmah itu apa? Tadi sudah kita bicarakan mengenai wan prestasi, kemudian kita akan bicarakan dengan overmah. Karena orang tidak akan dikatakan wan prestasi kalau terjadi suatu peristiwa overmah. Overmah itu sama dengan keadaan memaksa. Overmah adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, dan keadaan ini tidak diduga sebelumnya ketika membuat perjanjian. Jadi para pihak tidak pernah menduga akan terjadi kejadian semacam itu, dan kemudian terjadilah setelah perjanjian mengenai hal tersebut. Dan keadaan ini tidak bisa dipersalahkan kepada debitur. Timbullah suatu risiko, dan di sini tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada debitur. Itulah overmah. Jadi kalau seseorang tidak melaksanakan perjanjian dan tidak terlaksananya perjanjian ini karena terjadi peristiwa overmah, maka di sini debitur tidak bisa dipertanggungjawabkan. Timbullah apa yang namanya risiko dalam suatu overmah. Jadi di sini tidak terpenuhinya prestasi karena tidak ada kesalahan dari debitur. Dan tentu saja di sini debitur harus beritikat baik, tidak ada kesalahan dari debitur di sini. Dan peristiwa tadi, peristiwa overmah atau overmah atau keadaan maksa ini tidak bisa dipersalahkan kepada debitur. Jadi pada saat membuat perjanjian, para pihak sama sekali tidak menduga akan terjadi peristiwa tersebut, dan peristiwa itu terjadi setelah perjanjian dibuat. Setelah perjanjian baru terjadi peristiwa itu, dan peristiwa ini bukan kesalahan debitur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada debitur. Itulah overmah. Nah, itulah tadi apa yang dimaksud
wan prestasi, dan bagaimana kalau terjadi wan prestasi, bolehkah seorang kreditor menggugat kepada debitur yang telah melaksanakan wan prestasi, dan juga peristiwa apa yang bisa membuat seorang debitur itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dia tidak melaksanakan prestasi, yaitu terjadi overmah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang luar biasa ini, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan jangan lupa subscribe apabila belum subscribe, dan bunyikan juga loncengnya supaya selalu mendapatkan video-video terbaru saya. Dan jangan lupa pula like, komen, dan share supaya video-video ini lebih bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.